Ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan dalam ajaran Islam. Menurutnya, praktik ini lebih didasarkan pada tradisi budaya daripada ajaran agama. Bicara tentang medis, ada kesehatan nanti luar biasa masalah khitan medis. Sampai kita disuarakan di luar Jawa sana ada suatu, artinya apa, khitan itu diakui juga oleh non muslim. Hanya spesial perempuan ini. Memang ada waktu itu ada istri presiden Amerika waktu itu yang melarang khitan, menyuarakan kemana-mana khitan perempuan karena itu adalah penyiksaan dan sebagainya. Hah? Mirip teman-teman ya. Dengan negeri Konoha tuh menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah ya melukai. Anda jangan ikut dia. Assalamualaikum teman-teman. Rupanya ya, selalu saja ada orang-orang tertentu yang dimana mereka ini lebih mengutamakan akal ya, logikanya ya dibandingkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah berita viral ya di mana berita ini datang dari seorang menteri agama kita. Ya, sekaligus imam besar Masjid Istiqlal yang dahulu ya itu sempat cium kening paus. Ya, dianggap itu sebagai toleransi yang baik, toleransi yang benar dalam agama Islam. Ya, saat ini ya Pak Prof. Nasaruddin Umar itu membuat kita ini ya geger teman-teman. Ya, membuat umat Islam itu geger ya, khususnya umat Islam Indonesia. Ya, bagaimana tidak ya, Pak Nasaruddin Umar ini ya menghimbau ya untuk ya menghilangkan yang namanya khitan bagi perempuan. Dan mungkin langsung saja kita baca ya sumber berita ini. Ya, berita ini teman-teman saya dapat dari ya inilah.com. Ya, kita bisa lihat ini judulnya ya. Menak ya, Menteri Agama Nasaruddin. Tidak ada hadis wajibkan khitan perempuan. Nah, kita coba baca artikelnya ya. Ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan dalam ajaran Islam. Nah, pernyataan ini disampaikan dalam seminar nasional bertema memperkuat otoritas negara dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, pencegahan pemotongan dan pelukaan ya genital perempuan ya atau sunat ya perempuan dan perkawinan anak yang digelar Yayasan Puan Amal di Jakarta ya baru-baru ini teman-teman. Ya, Menak Nasaruddin Umar menjelaskan tidak ada satupun hadis yang mewajibkan khitan bagi perempuan. Ia menekankan bahwa dalam Islam khitan laki-laki dan perempuan memiliki landasan hukum yang berbeda. Ya, subhanallah. Coba kita baca langsung di sini ya. Nih, Menak ya menyoroti dampak buruk khitan perempuan terhadap kesehatan. Oh, jadi bagi Pak Nasaruddin Umar teman-teman ya, khitan bagi perempuan itu hanya memiliki dampak yang buruk bagi wanita atau bagi perempuan teman-teman. Ya, terutama kesehatan. Menurutnya praktik ini lebih didasarkan pada tradisi budaya daripada ajaran agama. Subhanallah. Ya, khitan perempuan ya dianggap ya bagi Menteri Agama kita itu merupakan hanya tradisi budaya ya bukan daripada ajaran agama kita teman-teman. Ya, khitan perempuan ini sangat tidak manusiawi katanya. Perempuan juga berhak menikmati kenikmatan biologis. Ya, tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan berhak mendapatkan kepuasan, tegasnya. Ya, subhanallah. Jadi bagi Pak Menteri Agama kita ini ya ketika perempuan itu sudah dikhitan, maka itu sama saja kita menghalangi kenikmatan biologis bagi perempuan. Ya, ini pendapat dari Pak Menak teman-teman ya. Nah, secara medis juga ya Menteri Agama mengatakan ya bahwa khitan perempuan dapat mengurangi hasrat secara biologis yang berdampak pada kualitas hidup perempuan. Ya, hal ini menjadi alasan kuat untuk menghentikan praktik tersebut. Ya, subhanallah. Ya, baik teman-teman, jadi itulah tadi ya sebuah tanggapan ya yang disampaikan oleh seorang Menteri Agama Republik Indonesia, seseorang yang beragama Islam, ya sekaligus seseorang yang menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal ya, berkata seperti itu teman-teman. Ya, subhanallah. Ya, khitan bagi wanita itu dianggap hal yang tidak baik, ya bahkan cenderung mengganggu kesehatan bagi si wanita itu. Ya, bahkan justru ya dianggap sebagai bentuk ya kekerasan bagi seorang wanita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Berbicara tentang sosok ya Pak Menteri Agama kita ini ya, Pak Prof. Nasaruddin Umar, memang ya akhir-akhir ini kita sering dibuat terkejut. Kita ini seakan-akan dibuat ya geleng-geleng kepala. Ya, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu kita flashback ya. Itu ya beliau ini sudah dibongkar ya oleh kedua wartawan senior, Ibu Agita Beta dan Pak Hersubeno Arif. Ya, di mana beliau itu membongkar bahwa Pak Prof. Nasaruddin Umar ini itu diduga kuat bekerja sama dengan pihak Yahudi Israel. Ya, pihak salah satu lembaga pihak Israel yang bernama EGC itu kan, itu sudah dibongkar. Ya, katanya itu diduga kuat ya menjalin sebuah kerjasama. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian lagi ya ternyata kita dihebohkan lagi ya, kita dikejutkan lagi ya dengan ya kampanye toleransi yang disampaikan oleh Pak Prof. Nasaruddin Umar ini ya pada saat kedatangan Paus Fransiskus itu hari kan di Masjid Istiqlal.
Ya bahkan ya sampai mencium kening paus. Ya kemudian membaca kitab Bible di Masjid Istiqlal. Ya, seorang imam besar Masjid Istiqlal, ya, seorang yang beragama Islam mencium kening paus. Ya, dan hal ini ya itu dianggap sebagian besar umat Islam itu merupakan sebuah toleransi yang kebablasan, teman-teman. Ya bahkan ya menurut Ustaz Mujiman ya, salah seorang ulama dari Muhammadiyah itu menganggap hal tersebut bukanlah toleransi, tetapi lebih kepada ya kolaborasi. Tetapi sebelum itu baiknya mungkin kita mendengar jawaban daripada ya Buya Yahya. Ya karena tak elok ya kalau kita berbicara A B C D tanpa dasar yang jelas. Nah, mungkin baiknya kita mendengar ya penjelasan daripada Buya Yahya, ya penjelasan yang sangat detail tentang apa sih itu khitan bagi perempuan, apa kebaikannya, bagaimana hukumnya dalam Islam, ya. Dan setelah kalian melihat atau mendengarkan ya tanggapan daripada Buya Yahya, ya kalian bisa simpulkan sendiri. Kalian mau ikut yang mana nih? Ya ikut Pak Menteri Agama kita dengan statement yang seperti itu, dengan pemikiran yang seperti itu, yang sebagian umat Islam itu menganggap bahwa ada sebagian pemikiran-pemikiran liberal, ya sebagian umat Islam yang menganggap seperti itu. Atau kalian mengikuti pendapat ya tanggapan daripada Buya Yahya, ya seorang ulama negeri kita ini, ya ulama ya nasional kita, ulama yang sangat mencintai NKRI ini, teman-teman. Ya. Dan mungkin baiknya kita simak video berikut ini dari Buya Yahya. Baik, hukum khitan. Ya. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dikukuhkan. Nomor 1, bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah wajib. Biarpun perempuan wajib, pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i, hukumnya wajib, teman-teman. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah, ini kebanyakan di Indonesia pakai pendapat yang kedua. Wajib bagi kaum laki-laki, sunnah bagi kaum perempuan. Artinya biarpun sunnah tetap dianjurkan. Ya. Anda Ya, akhirnya biarpun sunnah tetapi tetap dianjurkan, teman-teman. boleh mengambil pendapat yang mengatakan wajib khitan putri Anda. Ya. Kalau Anda mengambil kata sunnah, suka-suka. Anda khitan atau tidak. Ya. Baik. Ada di sana madhab yang lain. Dalam madhab Imam Malik, laki perempuan adalah hanya makromah, kemuliaan, sunnah. Nah ini madhab Malik. Biarpun laki-laki adalah bukan sebuah kewajiban. Ya. Tetapi tetap dihimbau dan mereka khitan semuanya. Jangan lalu berkata madhab Malik nggak mau khitan, nggak ada. Bicara tentang medis, ada kesehatan nanti luar biasa masalah khitan medis. Sampai kita disuarakan di luar Jawa sana ada tempat ibadahnya orang non Muslim. Ya. Tiba-tiba ada himbauan untuk khitan. Masya Allah, masya Allah. Ada di Batam sana kami melihat ada himbauan khitan tapi bukan dari non Muslim. Artinya apa? Khitan itu diakui juga oleh non Muslim. Hanya spesial perempuan ini. Memang ada waktu itu ada istri presiden Amerika waktu itu yang melarang khitan, menyuarakan kemana-mana khitan perempuan karena itu adalah penyiksaan dan sebagainya. Mirip, teman-teman ya. Ya mirip, ya kurang lebih mirip ya dengan negeri Konoha tuh. Ya, menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah ya melukai bagi seorang wanita. Ya, mirip. Anda jangan ikut dia. Nah, jangan ikut dia. Ya Bu Yahya mengatakan jangan ikut dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikut Nabi. Bagi perempuan adalah kemuliaan. Khitan bagi wanita, bagi perempuan adalah kemuliaan, teman-teman. Bagi yang mengatakan wajib lakukan. Bagi yang mengatakan sunnah, sebisa mungkin Anda melakukan khitan untuk putri Anda. Akan tapi yang perlu dibenahi adalah cara mengkhitan. Yeah. Haram istiqsal, mohon maaf. Istiqsal itu mengambil wilayah, mohon maaf. Ada wilayah tertentu yang ahli khitan mengatakan diambil lebih banyak. Bagian khitan perempuan itu hanya wilayah yang menonjol di bagian perempuan itu yang menonjol itu yang digesek saja, dilukai begitu saja, itu khitannya. Bukan istiqsal diambil. Kalau diambil itu membahayakan sehingga seorang perempuan nanti bisa hilang syahwatnya menjadi seorang yang frigid. Ini ada dingin. Akan tapi hanya digores saja, itu khitannya perempuan. Ya. Yang salah adalah mengambil sebanyak-banyaknya. Berarti ini lebih kepada ya secara teknisnya, teman-teman ya, bukan tentang khitannya atau hukum khitannya. Seharusnya Pak Menteri Agama kita ini yang mengkritisi teknisnya. Ya. Dan seharusnya para bidan dan dokter-dokter perempuan sudah bisa mengerti hal-hal semacam ini. Kalau bisa buat kursus agar budaya khitan perempuan ada di mana-mana. Tapi ingat, tidak boleh istiqsal, tidak boleh mengambil banyak-banyak. Hanya sekelumit saja yang diambil dari wilayah tersebut bagi ahli khitan yang sudah tahu tentang hal ini. Selagi Anda bisa, lakukanlah. Kalau Anda tidak bisa, maka ambil pendapat yang mengatakan itu tidak wajib.
artinya Yang sunnah. diupayakan adalah di usia-usia dini, karena apa? Kalau sudah gede akan ada rasa malu yang sudah mulai tumbuh. Iya. Baik, ini hukum khitan. Masya Allah. Jadi itu tadi ya teman-teman, sebuah penjelasan dari Buya Yahya yang penjelasan ini sangat detail. Ya bahkan beliau menceritakan tentang hukumnya juga, tentang ya dampak ya khitan itu sendiri bagi seorang wanita. Ternyata itu sangat baik, teman-teman. Ya, itu adalah suatu perbuatan kemuliaan bagi seorang wanita. Ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya, kita ini mau mengikut yang mana? Ya, pendapat daripada Pak Menteri Agama yang menganggap khitan itu adalah seperti itu, ya, tidak menyehatkan bagi wanita lah, ya, mengganggu wanita lah, ya, menghilangkan ya kecenderungan syahwat wanita lah dan lain sebagainya, atau mengikuti pendapat daripada Buya Yahya. Ya. Kalau saya pribadi sih jelas lah, tidak usah ditanya lagi teman-teman. Tetap saya akan mengikuti pendapat daripada Buya Yahya. Yang sangat masya Allah ya perbuatan khitan itu. Jadi hukum khitan itu ada perbuatan yang wajib ya dan perbuatan yang sunnah. Ya, kalau berbicara tentang wajib nggak usah kita cerita. Tentu di situ adalah perbuatan yang sangat ya masya Allah harus kita lakukan nih. Ya nggak ada tawar menawar kalau itu berbicara tentang wajib. Ya selain kita mendapat pahala ketika mengerjakannya, yang kedua kalau kita tidak mengerjakannya maka akan mendapat dosa. Itu kan ya kaidahnya dalam perkara wajib. Nah, kalau kita berbicara sunnah, nah ini ya ada begitu banyak orang yang sebenarnya meremehkan tentang perkara sunnah, teman-teman. Kan ada itu biasa. Nggak apa-apa kok kita meninggalkannya, kan ini cuma sunnah. Ya kalau bagi saya pribadi sih ya harus saya katakan ya rugi. Ya rugi dong kalau perkara sunnah tidak kita katakan. Memang benar sih kalau perkara sunnah itu tidak kita lakukan maka kita tidak mendapatkan dosa. Ya tetapi minimal kita rugi. Ya rugi dalam perkara apa? Kita rugi tidak mendapatkan pahala. Ya apalagi perkara tersebut adalah perkara kebaikan. Jadi seharusnya tidak membuat kita ini berpikir panjang. Tidak membuat kita ini menjadi suatu masalah. Kalau hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang baik. Ya seharusnya kita ikutin aja, seharusnya kita lakukan saja. Apalagi hal tersebut mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi sudah dijelaskan teman-teman ya, sangat masuk akal apa yang dijelaskan daripada ya, Buya Yahya ini. Dan inilah membuat saya heran ya, entah kenapa seorang menteri agama kita bisa memiliki statement seperti itu. Ya memiliki wacana seperti itu. Ya ingin menghilangkan ya khitan bagi seorang wanita. Ya, karena menurut beliau itu berpendapat ya bisa menghilangi syahwat bagi seorang wanita. Nah, padahal setelah kita mendengar daripada Buya Yahya tadi, ternyata itu lebih kepada secara teknisnya. Ya, artinya di sini seharusnya perlu kita kritisi bagi orang yang melakukan khitan itu atau tenaga medisnya. Nah, bisa kita memberikan suatu penyuluhan. Ya, kita memberikan suatu edukasi bahwa kalau perlu kita adakan semacam pelatihan agar orang tersebut, orang yang melakukan khitan tersebut, tenaga medis yang melakukan khitan tersebut itu bisa bekerja secara profesional. Ya harusnya seperti itu Pak Menteri Agama kita lakukan. Bukan justru menghilangkan atau menghukumi semuanya bahwa khitan itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Jadi tidak seperti itu ya. Subhanallah. Memang ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang secara umum ya, kita berbicara tentang ya, keadaan manusia. Memang ada begitu banyak di antara manusia itu, oknum-oknum tertentu itu yang memang mereka itu lebih mengutamakan akal mereka. Lebih mengutamakan ya, lebih mengandalkan logika mereka. Ketika mereka berhadapan misal dengan syariat tertentu, berhadapan dengan misal hukum agama tertentu, ya. Ketika syariat tersebut, ketika hukum suatu agama tersebut, ya ketika suatu sunnah-sunnah ya daripada ajaran agama kita ini yang mereka menganggap tidak sesuai dengan akal mereka itu, maka mereka akan tolak. Ya, ya mereka hanya memilihnya yang sesuai dengan akal mereka. Ya, mereka akan memilihnya dengan sesuai akal mereka. Ya dan lagi-lagi teman-teman, hal tersebut, hal seperti ini adalah perbuatan yang sangat buruk bagi agama kita, bagi seorang muslim. Ya sebab dalam ajaran agama Islam itu kita diajarkan ya, kita ini untuk ya secara kafah, ya secara kafah untuk menerima Islam. Kita tidak boleh memilah-milah. Ya kita tidak boleh memilih-milih mana yang memudahkan sesuai dengan hawa nafsu kita, kita mengambilnya, mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yang memberatkan kita membuangnya. Ya. Kalaupun misalkan ada perkara-perkara atau ada nilai-nilai syariat yang masih berat untuk kita lakukan, contohnya seperti poligami, ya maka cukup hanya sampai di diri kita yang tidak bisa melakukan hal itu. Ya seperti halnya ketika ada orang yang belum bisa sholat 5 waktu, tepat waktu di masjid. Ya minimal jangan kita ini mengajak orang lain juga untuk tidak sholat di masjid. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang yang memilah-milah loh, memilah-milah syariat itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, yang sangat-sangat ya buruk dimiliki oleh seorang muslim. Ya kita seharusnya tidak seperti itu. Dan seperti biasa teman-teman, gimana ini menurut kalian tentang sosok Menteri Agama kita ini? Ya, Pak Prof. Nasaruddin Umar, seseorang yang beragama Islam, ya seseorang Menteri Agama di negara yang mayoritas Muslim terbesar, ya
Salah satu negara mayoritas, kalau kita melihat dunia, salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar. Ya, kemudian seorang juga yang menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal memiliki wacana seperti ini, memiliki statement seperti ini, memiliki anggapan seperti ini tentang khitan bagi seorang wanita. Ya, gimana menurut kalian? Ya, coba kalian ramaikan di kolom komentar kita. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.